Hanya dengan 10 miliar dolar, Anda dapat menjadi salah satu wisatawan luar angkasa pertama yang mengunjungi Mars. Setidaknya, menurut pengusaha terkenal Amerika Elon Musk, itu adalah berapa banyak biayanya untuk mendapatkan salah satu tiket pertama ke planet merah dengan perusahaannya SpaceX. Musk sudah merencanakan penerbangan pertama pada tahun 2022. Tetapi untuk rata-rata orang, tidak ada terlalu banyak tur tamasya ke Mars. Umat manusia ingin menaklukkan Mars karena lebih banyak kebutuhan daripada hanya daya tarik. Menurut Elon Musk, Mars adalah satu-satunya tempat berlindung yang dapat menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan dalam satu peristiwa seperti Perang Dunia Ketiga. Menurut sang pengusaha, peristiwa kepunahan ini mungkin terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Tapi kapan tepatnya? 2026, 2037, atau mungkin tahun 2058. Jika Elon benar, maka mungkin segera saatnya mengepak tas Anda. Tetapi dapatkah para ilmuwan pada awal yang relatif dekat 2058 memungkinkan tidak hanya penerbangan ke Mars, tetapi juga kemampuan bagi manusia untuk ada di planet tak bernyawa ini? Perusahaan Mars One bertujuan untuk melampaui janji-janji SpaceX Musk dalam perlombaan untuk pariwisata luar angkasa. Pada tahun 2012, mereka mengumumkan rencana ambisius untuk pengembangan planet merah. Pada tahun 2026, Mars One berencana untuk mengirim blok perumahan, sistem pendukung kehidupan, satelit, panel surya, dan peralatan ilmiah ke Mars. Mereka mengumumkan kompetisi terbuka untuk posisi tersebut menjadi salah satu koloni pertama di Mars. Program pelatihan untuk perjalanan ini seharusnya 10 tahun. Namun, meskipun demikian, lebih dari 200.000 orang dari seluruh dunia melamar posisi ini. Apakah Anda bersedia untuk meninggalkan bumi selamanya demi menaklukkan planet baru yang belum dijelajahi? Tulis di komentar. Namun, bahkan jika Anda ingin terbang jauh dari masalah duniawi Anda, kemungkinan pindah ke kota Mars yang didirikan oleh Mars One sekarang tampaknya tidak mungkin. Sayangnya, pada Januari 2019, proyek ini ditutup karena kurangnya pendanaan. Tapi, kemunduran yang disayangkan ini tidak menyurutkan semangat para ilmuwan. Badan antariksa di seluruh dunia bekerja setiap hari pada proyek-proyek yang harus membuat penerbangan berdasi ke Mars mungkin. Tapi apa sebenarnya yang menunggu kita di planet merah ketika kita akhirnya mendarat di sana? Pertama-tama akan ada luar biasa. Meskipun ini gurun, landscape. Jika Anda mendapati diri Anda di antara kolonis pertama, Anda akan menikmati matahari terbenam biru yang menakjubkan di atas planet merah. Anda juga berkesempatan mengunjungi Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita, hampir 3 kali lebih tinggi dari Mount Everest, 14 mil atau 22 kilometer. Hanya saja, jangan lupa untuk membawa sweater favorit Anda. Bagaimanapun, iklim dingin di Mars tidak tertahankan dengan suhu rata-rata minus 56 derajat Celcius atau minus 69 derajat Fahrenheit. Di Khatulistiwa tentu saja lebih hangat di sekitar 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit. Tetapi hanya di siang hari. Pada malam hari, bahkan di Khatulistiwa, suhu turun menjadi minus 73 derajat Celcius atau minus 99 derajat Fahrenheit. Sebentar, mungkin umat manusia harus menaklukkan tempat yang lebih hangat. Tapi tidak, para ilmuwan bersikeras ke planet merah. Menurut perkiraan mereka, setelah terraformasi, Mars akan menjadi rumah yang ideal bagi manusia. Tentu ada dasar untuk ramalan optimis seperti itu. Mars memiliki semua yang kita butuhkan untuk mendukung kehidupan. Ada air dan nitrogen, serta karbon dan oksigen dalam bentuk karbon dioksida. Masalahnya adalah bahwa rasio elemen-elemen ini tidak ideal. Karbon dioksida 95,3%. Nitrogen 2,7% dan oksigen hanya 0,2%. Tetapi jika kita menemukan cara untuk mengubah karbon dioksida menjadi udara bernafas dan menciptakan kondisi kehidupan, kita akan jauh lebih dekat untuk mewujudkan kolonisasi Mars. Pada saat video ini dibuat, para ilmuwan telah mengembangkan sebanyak 3 cara untuk terraforming planet merah. Metode pertama adalah memasang cermin orbital dengan diameter setidaknya 250 km atau 155 mil. Lensa ini diharapkan dapat memantulkan sinar matahari
secara efektif mencairkan es di kutub Mars. Karbon dioksida akan dilepaskan dari gletser dan ini akan menyebabkan emisi gas rumah kaca dan peningkatan suhu. Masalahnya adalah bahwa cermin raksasa ini akan memiliki berat setidaknya 200.000 ton dan membawa ini ke Mars akan menjadi tantangan besar. Jadi, para ilmuwan mencoba mengidentifikasi bahan baku yang diperlukan di ruang angkasa. Metode kedua melibatkan pembangunan pabrik untuk produksi gas rumah kaca. Pabrik-pabrik ini perlu meniru fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen secara bertahap, membuat udara cocok untuk bernafas. Pabrik rumah kaca harus beroperasi pada energi matahari. Tentu saja ini takkan terjadi. Karena masih mustahil untuk mengangkut pembangkit listrik tenaga berat ke Mars, membangunnya di planet merah tampaknya juga menjadi hambatan. Tetapi tampaknya para ilmuwan dari Northwestern University di Chicago telah menemukan solusinya. Mereka memperoleh peniru debu Mars di NASA, menggunakannya sebagai bahan percetakan 3D dan memperoleh elemen yang bekerja sama dengan baik. Jadi, bisakah kita membawa printer 3D ke Mars dan mencetak semua bagian yang diperlukan untuk tanaman rumah kaca? Begitu kita tiba, jawaban atas pertanyaan ini adalah kita belum tahu. Tetapi bahkan jika rencana untuk membangun pabrik tidak berhasil, orang memiliki metode ketiga untuk membentuk Mars. Ilmuwan luar angkasa Christopher McKay dan Robert Zubrin, penulis The Case of Mars, ingin melakukannya menggunakan asteroid S yang dibuat dengan amonia. Menurut rencana mereka, roket termal nuklir mesin harus dipasang ke asteroid yang sebenarnya. Roket akan memandu asteroid dan memaksa mereka, meski sangat lambat, untuk bergerak menuju Mars. Saat asteroid bertabrakan dengan planet merah, sekitar 130 juta megawatt energi akan dilepaskan. Ini akan meningkatkan suhu 3 derajat Celcius atau 5,4 derajat Fahrenheit. Dan karena mencairnya gletser, sekitar 1 triliun ton air akan dilepaskan ke planet ini. Selama 50 tahun, beberapa misi seperti ini akan menciptakan iklim sedang di Mars dan menutupi hingga 25% permukaan planet dengan air. Apakah menurut Anda pendekatan ini akan berhasil? Dan jika demikian, bagaimana tepatnya planet merah itu berubah setelah semua upaya manusia yang luar biasa ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan telah menerapkan algoritma yang digunakan dalam menentukan zona iklim bumi ke Mars. Mereka mengambil data topografi di Mars dari NASA sebagai dasar dan memperoleh kemungkinan peta iklim planet ini. Jika kita bisa percaya hasilnya, setelahnya terraforming di Mars, Anda akan dapat menikmati liburan di Mars seperti yang Anda lakukan di Nice, Prancis. Misalnya, saat ini Provinsi Elysium merupakan gugusan gunung berapi yang sudah punah. Tapi setelahnya, terraformasi daerah tersebut harus menjadi resor pantai yang sesungguhnya. Margaritifera Terra atau Pure Land dicirikan oleh banyaknya kawah dan arus bawah. Tapi setelah perubahan iklim buatan, Margaritifera bisa menjadi surga sejati dengan iklim yang mirip dengan Mediterania. Distrik Claritas yang sekarang menjadi celah tektonik yang sepi akan tertutup salju dan akan menjadi tujuan yang indah bagi para pemain ski. Bagi mereka yang mungkin ingin menganggap Mars sebagai tempat tinggal permanen, para ilmuwan merekomendasikan untuk memperhatikan apa yang mungkin menjadi 2 daerah terpadat di masa depan. Prometheus, yang saat ini dikenal sebagai saluran besar dasar sungai yang kering, dan Barat Noakis, yang menarik bagi para ilmuwan karena bukit pasir dan saluran drainasenya. Ya, tampaknya orang telah memikirkan semua aspek teknik penaklukan Mars. Tetapi sisa-sisa yang paling tak terduga, perilaku manusia, bagaimana orang akan berinteraksi dengan satu sama lain, dan bagaimana cara yang adil membagi area yang begitu menarik. Untungnya, pertanyaan yang sama juga ditanyakan di British Interplanetary Society di London. Di sana, orang-orang sudah mengerjakan konstitusi planet merah di masa depan.
dan seperangkat aturan untuk mengatur perilaku penjajah masa depan. Menurut ahli futurologi dan ilmuwan, pada awalnya semua orang di Mars akan hidup dalam satu komunitas. Namun, seiring waktu, konflik mungkin muncul. Seseorang pasti akan membuat pemberontakan atau revolusi, dan mungkin akan ada suku yang bertikai. Situasi seperti itu dapat dihindari jika rezim diktator dicegah dan disahkan. Sarana non-kekerasan untuk menentang pemerintah dikembangkan. Misalnya, pembuatan serikat buruh seperti di bumi. Meskipun Anda tahu, hukum tidak selalu membantu kita menyelesaikan konflik. Bagaimana menurut Anda? Akankah orang-orang di Mars dapat memulai hidup baru dan menghindari pengulangan halaman sedih dari sejarah bumi? Jika Anda menyukai video ini, beri jempol dan subscribe ke channel ini jika Anda belum melakukannya. Selain itu, jangan lupa mengklik bel untuk mengaktifkan pemberitahuan tentang rilis video baru. Tetap bersama kami, masih banyak video menarik di depan. Oh ya, jangan lupa untuk merekomendasikan kami kepada teman-teman Anda. Ilmu pengetahuan lebih menyenangkan dikaji bersama-sama.